Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih yang telah menyisakan waktunya buat melihat tayangan yang sengaja kami kirim sebagai bahan pertimbangan atau bahan diskusi untuk persiapan besok rapat Zoom pembagian jam guru. Bapak Ibu, kita lihat struktur kurikulum yang berada di MAN 1 Surakarta, kelas 10, 11, 12 itu hampir sama. Cuma bedanya sekarang untuk yang kelas 10 dan kelas 11 itu pada kelas workshop. Karena sesuai dengan juknis di MA plus keterampilan harus ada pembelajaran pagi, mapel, materi keterampilan. Maka pada KBM normal nanti bisa kita adakan. Pada KBM normal yaitu jam pertama sampai dengan jam ke-9 itu nanti bisa kita adakan pembelajaran yang pagi untuk mapel workshop. Itu kita siapkan di hari Rabu dan hari Kamis setelah zuhur, berarti jam 7, 8, dan 9. Ada 6 jam itu nanti bisa dipakai untuk pembelajaran workshop. Otomatis ada beberapa mapel yang harus kita kurangi jamnya. Sesuai struktur kurikulum seperti ini yang di warna kuning ini, struktur kurikulumnya untuk mapel Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI itu kan dalam 1 minggunya siswa mendapatkan 2 jam. Namun karena ada beberapa mapel workshop yang harus diajarkan di pagi, maka kita kurangi 1 sehingga siswa kelas 10, IPS 3 dan IPS 4 itu mendapatkan 1 jam dalam seminggu. Tapi materinya tetap sama. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan atur sebaik mungkin, nanti materi yang disampaikan kepada siswa itu sama, tapi waktunya separuh daripada kelas yang lain. Selain dari 4 mapel, itu ada juga bahasa Arab yang di struktur kurikulum semula itu 3 menjadi 2, dan 1 lagi yaitu sejarah minat. Itu dari 3 jam menjadi 2 jam. Itu khusus untuk kelas 10. Kemudian untuk kelas 11, itu mapel yang kami kurangi untuk kegiatan pembelajaran workshop di pagi hari, yaitu ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada SKI, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Jadi ada 6 mapel. Silakan nanti guru bisa mempersiapkan diri dan menyesuaikan waktunya. Untuk kelas 12 tidak ada kegiatan pembelajaran workshop karena mereka sudah mendapatkan sertifikat atau ijazah di kelas 11. Setahu saya seperti itu. Kemudian hasil Zoom dengan kasih penmat Kanwil kemarin bahwa di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 PK itu harus ada muatan lokal bahasa Jawa. Maka kita siapkan juga untuk mulok bahasa Jawa kelas PK. Ini 1 jam. Kemudian di kelas 11 juga mulok bahasa Jawa 1 jam. Kemudian di kelas 12 juga ada yaitu bahasa Jawa mulok 1 jam. Nah, ini nanti ada pembelajaran di pagi hari. Bagaimana sistem pembelajarannya nanti kita atur kalau kita sudah masuk di tayangan yang jadwal daring. Khusus untuk kelas 12 sekarang, struktur kurikulum untuk kelas 12, kita sengaja memberikan pengenalan sedini mungkin tentang UTBK kepada anak-anak. Karena memang persentase perekrutan mahasiswa itu persentasenya lebih banyak di UTBK. Maka kita memberikan bekal kepada anak di jauh-jauh hari lah. Sehingga anak-anak bisa memanage waktu tersendiri bagaimana bisa memikirkan atau dari awal sudah berpikir tentang UTBK. Di mana UTBK itu ada materi TPS dan ada juga materi TKA. TPS yaitu tes potensi skolastik dan TKA adalah tes kemampuan akademik. Maka pada pembelajaran di pagi dan di tutorial sore kita sudah menyampaikannya. Yaitu untuk bimbingan TPS, tes potensi skolastik, itu ada 3 jam di tutorial sore. Di mana tes TPS itu ada penalaran umum, ada pengetahuan kuantitatif, ada pemahaman bacaan dan menulis, dan ada juga pengetahuan dan pemahaman umum. Maka ini kita sudah bagi sesuai dengan jam pelajarannya untuk penalaran umum dan pengetahuan pemahaman umum itu oleh Bapak Lazwardi dan Pak Novi. Kemudian untuk pengetahuan kuantitatif, yaitu yang berhubungan dengan angka, numerik, itu adalah Bu Intan dan Pak Solikin. Kemudian untuk pemahaman bacaan dan menulis atau literasi, itu kegiatan jam sore oleh Bu Faizah dan Pak Nasrul. Di jadwal daring ataupun di jadwal normal sudah kita
siapkan pula. Kemudian siswa juga sudah kita kenalkan dengan yang namanya TKA, tes kemampuan akademik, di mana di situ ada saintek dan ada soshum. Kalau saintek yang menuju ke mapel jurusan, yaitu ada fisika, kimia, biologi, kemudian ada sosiologi, ekonomi, itu sudah masuk di pembelajaran pagi, dan pembelajaran tutorial sorenya sudah kita berikan juga. Tapi ada khusus materi yang diberikan ke anak-anak IPA dan anak-anak IPS, yaitu statistik. Jadi walaupun di saintek atau di soshum itu materi statistik itu mereka akan mendapatkan. Maka ini kita berikan juga, sudah kita kenalkan pula dengan guru pendampingnya adalah Bu Intan. Ada 2 jam. Dan itu masuk dalam mata pelajaran pilihan atau pendalaman pagi. Nah, itu struktur kurikulum sebagai bayangan kita bahwa apa yang kita ajarkan, apa yang kita siapkan itu sepenuhnya untuk kepentingan siswa. Bapak Ibu, selanjutnya sekarang kita lihat pada pembagian jam guru. Untuk mapel agama, ini ada budian dan seterusnya itu masih sama semua, cuma bedanya di sini ada beberapa guru yang mungkin ada tambahan materi. Contohnya Bu Sri Suryani yang tahun kemarin hanya mengajar kelas 10, tapi alhamdulillah untuk tahun ini mendapatkan anugerahnya yaitu dengan mengajar di kelas 11 IPA 1, IPA 2 dan IPA 3, mapel akidah akhlak. Kemudian yang lain juga masih sama seperti tahun kemarin. Kemudian untuk Pak Sugiono itu harus fokus di 3 mapel, Bu Intan fokus 2 mapel, dan Pak Ahmad Ridhowi itu fokus pada 3 mapel. Nanti silakan dipersani, kami akan mengirim dengan screenshot nanti di Humas, silakan dipelajari. Kemudian ada guru baru juga yaitu Pak Imamuddin Abdurrahman, itu mengajar Quran Hadis di kelas 12. Itu berdampingan dengan Bapak Wahyu. Pak Imamuddin ini sebenarnya bukan guru baru, tapi beliau sebelumnya fokus di pramuka, jadi sudah masuk guru lama, pembimbing lama, tapi untuk pembelajaran pagi beliau termasuk guru yang baru. Kemudian untuk keagamaan masih sama seperti yang kemarin, cuma bedanya sekarang Ustadz Mundir Fatah karena kondisi kesehatannya maka perlu ada pendampingan, maka kami minta bantuannya untuk Ustadzah Khairunisa Nuraini, ini sebagai Ustadzah guru baru, Ustadzah baru di asrama PK, nanti meng-backup semua jam miliknya Ustadz Mundir Fatah. Nanti silakan Ustadzah Khairunisa Nuraini bisa melihat kode 67. Nanti silakan bisa di backup semuanya selama kondisi Ustadz Mundir Fatah sampai sehat. Kemudian Ustadz Mukhlis Hudaf itu selama daring memang mungkin agak kerepotan, maka selama daring mohon bantuannya juga mapel akidah akhlak, materinya tasawuf. Itu untuk Ustadzah Khairunisa untuk kelas 10 PA dan 10 PI 2. Kemudian untuk kelas 10 PI 1 nanti mohon bantuannya oleh Ustadz Zazam yang mengisinya pada pembelajaran daring. Kemudian Ustadz Elias yang mengajar setiap hari Jumat, beliau juga kerepotan kalau sistem pembelajarannya masih daring, maka mohon dibantu oleh Ustadz Munandar di hari Jumat. Dan alhamdulillah Ustadz Munandar hari Wicaksono untuk hari Jumat sekarang sudah bisa fokus untuk mengajar di Man 1 Surakarta. Maka monggo nanti jadwal kode 78 bisa diisi sementara pada pembelajaran yang daring. Kemudian untuk yang lain tidak ada masalah. Di sini ada ini Ustadzah Khairunisa, itu sebenarnya selain beliau membackup jamnya Pak Ustadz Mundir, beliau juga mendapatkan jam tersendiri untuk yang tutorial sore. Di sini ada 4 jam. Kemudian ada juga Ustadzah baru yaitu Ustadzah Salsabila Khairunisa, itu mengajar tahfidz di PK Putri keseluruhan, ditambah dengan yang kelas 11 sebagian kelas bersama dengan Ustadzah Meika Asri Mandiri, itu adalah Ustadzah tahfidz juga di asrama. Itu mengajar kalau di pagi hari mengajar di kelas 12 yang umum ditambah dengan 2 kelas di kelas 11.
Selanjutnya untuk bahasa Arab sama seperti tahun kemarin, silakan nanti bisa sendiri. Kemudian untuk PPKN juga sama, tidak ada permasalahan, tidak ada perubahan. Kemudian untuk bahasa Indonesia juga sama. Cuma di sini ada tambahan untuk Ibu Dr. Anda Hajah Suparyati. Nah, mohon bantuannya untuk bisa mengajar bahasa Indonesia di kelas 10, IPA 6, IPA 7 dan IPA 5, IPA 6 dan IPA 7 untuk materi bahasa Indonesia, walaupun fokus konsentrasinya tetap di bahasa Prancis. Matur nuwun sebelumnya nggih Bu Suparyati. Kemudian selanjutnya untuk sejarah masih sama seperti sebelumnya, cuma di sini ada tambahan Pak Rusdi Mustafa sekarang menjadi wali kelas 12 IPA 6 dan Ibu Anita Haifiyah itu sekarang juga menjadi wali kelas 10 PI 2. Kemudian untuk bahasa Inggris masih sama posisinya, pembagiannya masih sama. Kemudian untuk seni budaya, Untuk seni budaya bahasa Jawa tidak ada masalah. Nah, untuk Pak Fuad Ihsan Mubarok itu adalah mapel seni budaya. Untuk keseluruhan itu beliau mendapatkan 26 jam, padahal kita tahu bahwa dalam 1 minggu pembelajaran daring itu cuma 23 jam. Maka otomatis nanti pada mapel kewirausahaan kelas 11 IPS 1 dengan IPS sampai dengan IPS 5, silakan dalam mengajar daring itu berkolaborasi dengan jadwalnya BK. Guru-guru BK. Ngeten nggih. Kemudian untuk Bu Niken Esti Rohmawati, selain mengajar bahasa Jawa juga mohon bantuannya untuk mengajar bahasa Indonesia, dan Bu Niken juga menjadi wali kelas 11 IPS 5. Namun masih ada tambahan, yaitu untuk PK itu sekarang kan ada muatan lokal atau mulok ya. Itu adalah bahasa Jawa. Maka untuk kegiatan daring ini silakan berkolaborasi jamnya dengan Pak Fuad, yaitu mapel seni budaya pada pembelajaran daring. Nah, artinya berkolaborasi itu misalkan untuk bulan Juli itu nanti yang mengajar adalah seni budaya Pak Fuad, materinya seni budaya, kemudian nanti mungkin bulan Agustus bisa diganti dengan bahasa Jawa oleh Bu Niken. Walaupun nanti mungkin ada beberapa jam yang tumpuk dengan jamnya Bu Niken sendiri, tapi kalau dari kegiatan pembelajaran daring kemungkinan bisa dilakukan. Untuk yang lain saya kira sama, untuk penjas orkes juga sama, cuma untuk Pak Afrizal Fahri kami masih minta bantuannya untuk bisa membantu mengajar bahasa Jawa. Yang kemarin cuma 4 jam, sekarang tambah menjadi 9 jam. Mohon untuk dipersiapkan materinya sama seperti yang kemarin. Kemudian untuk prakarya TIK sama, untuk ekonomi juga sama. Kemudian untuk geografi ada perbedaan di sini pada Ibu Dani. Ada tambahan materi harus disampaikan di kelas 11 IPA, yaitu khususnya adalah geografi terapan atau kebumian. Karena kita tahu untuk kegiatan USN itu kan ada materi kebumian, dan saya pun tahu Pak Heru itu selalu konsultasi tentang kebumian dengan Bu Dani, maka tidak ada salahnya apabila Bu Dani memberikan materi kebumian itu di kelas 11 IPA, masing-masing 2 jam, itu masuk di mapel KWU. Jadi nanti kalau di rapot ARD nanti mapelnya KWU. Yang lain sama, untuk sosiologi pun juga sama, Pak Novan masih mengajar 2 mapel yaitu sosiologi dan sejarah wajib. Kemudian di sini Pak Novan juga membantu mengajar di kelas 12 1 jam, tapi pada jadwal daring tidak kita berikan. Mohon nanti bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan Bu Eni yang di situ pada jadwal daring itu kami beri kode 72. Kemudian untuk fisika nggak ada masalah. Kemudian sama seperti tahun kemarin. Kemudian untuk kimia juga nggak ada masalah. Cuma bedanya di sini ada guru baru yaitu Pak Satria Aji Wicaksono. Guru baru di pagi. Walaupun Pak Aji itu kemarin di pembelajaran sore sudah beberapa tahun sebelumnya itu sudah memberikan atau sudah bekerja sama, sudah mengajar di kelas IPA.
Maka kita suwun Pak Aji untuk bisa mengajar di pagi hari. Beliau mengajar KWU atau kimia terapan di kelas 12 IPA. Kimia terapan ini. Kemudian beliau juga nanti mengajar di Cambridge Kimia seperti tahun-tahun sebelumnya. Beliau fokus di Cambridge Kimia, di tutorial sore di kelas boarding, kelas 11. Dan beliau nanti membantu Bu Rukamtini dalam pembinaan ekstra lomba ke luar negeri. Karena beliau memang sering fokus untuk mengadakan lomba-lomba di luar negeri. Kemudian untuk biologi, Bu Lili Hanifah sekarang fokus di kelas 12 termasuk juga wali kelas dan juga tutorial sorenya di kelas 12. Kemudian Bu Afifah masih fokus di kelas 11 dan Pak Teguh fokus di kelas 10. Kemudian untuk matematika saya kira bisa dicermati satu persatu, tidak ada perubahan sama tahun kemarin, cuma mungkin beberapa kelas saja pembagian kelas yang beda. Kemudian nanti untuk jadwal keterampilan akan disusulkan dari tim workshop tersendiri. Kemudian untuk BP di sini sudah dibagi oleh Bu Ana. Kami hanya menyesuaikan ini sesuai dengan jumlah siswanya. Ini sudah dibagi. Kemudian kalau guru-guru BK akan memberikan atau akan masuk kelas, silakan bisa berkolaborasi dengan Mapel Bahasa Jawa di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian BK juga berkolaborasi dengan Mapel Seni Budaya untuk kelas 12. Karena memang tidak kita jadwalkan di kelas 10, kelas 12 itu tidak ada jadwal khusus untuk BK. Maka kalau misalkan BK akan memberikan informasi, itu silakan berkolaborasi jamnya dengan, di sini sudah tertera Bahasa Jawa untuk kelas 11 dan untuk Seni Budaya di kelas 12. Nah, itu beberapa yang kami sampaikan tentang pembagian jam guru. Nanti untuk jelasnya kami akan mengirimkan screenshot-nya di Humas. Kemudian untuk jamnya, ini saya kira sama seperti yang kemarin, jam kegiatan daring. Ini jam pertama, jam kedua, kemudian istirahat 3-4. Kemudian 5-6 itu adalah mulai tutorial sore. Kemudian jam ke-8 itu adalah pembelajaran malam. Kemudian satu lagi yaitu tentang jadwal. Nah, ini jadwalnya sudah kami tata. Semoga Bapak Ibu bisa menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah kami siapkan. Nah, di sini jadwal BK itu memang hanya untuk beberapa kelas yang mungkin bisa kita masukkan BK, tapi untuk yang kelas yang lain di sini tidak bisa kita masukkan jadwal BK karena satu minggu kan cuma 23 jam pelajaran. Jadi nanti silahkan masuk di kelas 10 dan kelas 12 dan kelas 11 dengan kolaborasi di Mapel Bahasa Jawa dan Seni Budaya. Nah, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Selebihnya dan kekurangannya kami mohon maaf. Jadi nanti bisa kita diskusikan besok saat kita rapat dinas melalui Zoom. Demikian yang kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.